Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jadi pembelajaran yang pertama itu ada akhlak. Yang pertama ada pengertian akhlak. Akhlak itu artinya budi pekerti. Nah, jadi ibu akan sedikit menjelaskan menjelaskan perbandingan orang yang berakhlak sama orang yang tidak memiliki akhlak. Ya. Misalnya nih, bandingin aja orang yang memiliki akhlak sama anak-anak yang biasa, orang-orang awam, itu pasti sangat berbeda kan, dari sopan santunnya kayak gitu. Lalu jalan di depan orang yang lebih tua itu harusnya menunduk. Lalu jalan di depan orang yang lebih tua itu membungkukkan badan dan bilang permisi. Lalu setelah itu, kalau orang yang mempunyai akhlak itu bicaranya lirih, lembut sama orang lebih tua gitu. Terus kalau ngajak bicara ya, itu tuh senyum dan nggak cemberut. Intinya itu perbedaan orang yang memiliki akhlak sama yang tidak memiliki akhlak itu sopan sama yang lebih tua. Kalau orang-orang biasa kan mungkin kayak suka nggak sopan gitu lah itu ya. Nah, gitu aja. Terus di sini disebutkan juga kalau sesungguhnya manusia itu dilihat dari sebaik apa akhlaknya, sebagus apa akhlaknya, bukan secantik apa mukanya gitu. Jadi menilai orang itu bukan dari tampangnya, tapi dari akhlaknya. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas beberapa nikmat dari Allah. Yang nomor 1 itu Allah sudah membentuk kita sebagai manusia sedemikian rupa, atau sering kita sebut sebagai sempurna, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Alaq yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya Allah telah menciptakan kita itu manusia, telah menciptakan manusia dalam bentuk dengan sebaik-baik bentuk. Jadi itu kita sudah diciptakan sesempurna mungkin. Kita lebih sempurna dari malaikat, pastinya dari setan, dari jin juga. Kita yang paling sempurna intinya lah, ya kan? Udah diberi akal pikiran, ya kan? Kita bisa berpikir. Terus udah itu aja. Lalu yang selanjutnya itu seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan ya, memberi kita akal yang sehat, dapat berpikir, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Kan bandingin aja kita sama, mohon maafnya ya, orang gila gitu. Kan mereka tidak bisa berpikir, mereka tidak memiliki akal sehat seperti manusia pada umumnya gitu. Lalu yang nomor 3 itu terlahir sebagai umat muslim. Nah, kita itu bersyukur dari lahir kita sudah dilahirkan agamanya itu sudah Islam gitu. Jadi kita bersyukur karena agama Islam itu agama yang paling sempurna. Yang nomor 4 itu Allah telah memberikan kita pendengaran, penglihatan, ya kita bisa berbicara, itu intinya sempurna lah semuanya.
Kan mohon maafnya ada orang yang buta, ada orang yang tidak bisa berbicara, terus tunarungu seperti itu. Jadi kita harus bersyukur. Lalu lalu setelah kita sudah dibentuk menjadi manusia, ya kan? Itu Allah memberikan kita nikmat sehat, nikmat waras, dan Allah tidak lupa Allah memberikan kita itu rahmat kasih sayang kepada kedua orang tua kita, kepada kakak kita, kepada semua orang buat sayang sama kita. Itu setelah kita menjadi manusia, Allah memberikan kasih sayangnya kepada umat-umatnya, kepada hamba-hambanya. Terus juga nggak lupa memberikan sayang kepada guru-guru untuk mengajari murid-muridnya dengan sabar. Nah, di akhir pembahasannya ini ya, itu tuh ada firman Allah yang bunyinya wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang berarti ya intinya tuh seperti ini. Kalau semisal kita menghitung nikmat Allah, itu nggak akan pernah bisa dihitung. Sama jari lah, sama butiran debu pun itu nikmat Allah nggak bisa terhitung, nggak bisa dihitung sama kita. Coba Khafifah sebutkan beberapa nikmat dari Allah. 2 ya. Terlahir sebagai umat muslim, memberikan kita pendengaran, penglihatan, dan seluruh tubuh yang sempurna. Betul sekali. Lalu Cika, coba ya, tadi tuh ada ayat Al-Quran surah Al-Alaq, itu coba dibaca suratnya yang menjelaskan tentang manusia itu dibentuk dengan sebaik-baik bentuk, itu yang mana? Coba dibaca. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, betul sekali. Menjelaskan tentang apa, Cika? Tentang Allah menciptakan kita dalam bentuk sebaik ini. betul. Lalu yang selanjutnya Arum. Lalu setelah kita menjadi manusia, apa yang Allah lakukan, Arum? Allah memberikan kita kasih sayang. Nah, yang selanjutnya Ibu sudah membuat beberapa pertanyaan yang sudah terpaparkan di depan sini. Nah, nanti satu persatu menjawab ya pertanyaan dari Bu Guru ini. Nanti tolong dijawab urut dari Arum ya, Arum, Cika, Khafifah. Sudah terlihat ini semuanya, udah bisa lihat? Sudah. Nah, Bu Guru bacain soalnya, nanti kalian yang menjawab ya. Kayak gitu aja. Soal nomor 1 ini, tolong Mbak Arum untuk menjawab. Tadi ada ayat Al-Quran surah Al-Alaq yang menjelaskan tentang apa tadi? Tentang nikmat dari Allah. Iya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, artinya apa, Arum? Artinya apa, Arum? Allah telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Betul sekali. Terus slide selanjutnya, Cika, ayo. Yang selanjutnya Cika, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, salah satunya apa? Memberikan kita akal yang sehat. Nah, itu salah satunya. Lalu Khafifah juga sebutkan salah satu nikmat dari Allah apa? Terlahir sebagai umat muslim. Nah, betul. Jadi semuanya sudah paham ya? Sudah. Ini sepertinya sudah ini. Lalu yang selanjutnya, mari kita sedikit mengevaluasi pembelajaran kita pada sore hari ini. Kita evaluasi di akhir pembelajaran ini. Mari kita evaluasi bersama-sama. Kita menarik kesimpulan.
kan kita belajar yang pertama tadi membahas akhlak, ya kan? Membahas akhlak itu budi pekerti. Lalu perbandingan antara orang yang berakhlak sama yang tidak berakhlak itu pasti terlihat sih kalau kita misalnya bukan hidup sehari-hari, ini terlihat lah gitu. Perbedaan orang yang berakhlak sama orang awam biasanya itu tuh pasti terlihat. Terus kesimpulan yang selanjutnya itu kan beberapa nikmat dari Allah. Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan bahwa beberapa poin kan, beberapa nikmat dari Allah. Nah, kita itu harus mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Cara-cara bersyukurnya itu ya, ini kita cuma membahas sedikit bagaimana cara kita bersyukur. Sebagai hamba Allah, kita bersyukur kepada Allah. Yang pertama itu harus mematuhi perintahnya, ya. Perintah Allah itu yang pertama ada sholat 5 waktu, lalu menjauhi larangannya seperti zina, ya kan, mencuri, membunuh, menyekutukan Allah itu dihindari. Perbuatan syirik seperti itu. Lalu perintah Allah juga bukan cuma sholat, tapi puasa Ramadan. Lalu juga berbakti kepada orang tua, itu juga perintah Allah. Itu salah satu cara bersyukur sama nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, kan tadi sudah disebutkan kan bahwa kita sendiri itu nggak bisa menghitung nikmat yang Allah berikan. Walaupun pakai butiran debu yang ada di pasir laut itu mungkin kita nggak bisa menghitung intinya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin cukup saja ya pembelajaran kita pada sore hari ini. Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.